Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di musim dingin, salju turun tanpa henti. Musim semi masih jauh dari tiba, dan puncak-puncak gunung masih diselimuti salju. Dalam dinginnya, bebatuan yang dulu bergerigi kini berubah menjadi putihnya batu giok. Di Menara Komando, Ning Changjiu duduk sendirian dalam balutan putih, mengagumi pemandangan setiap hari. Middle Earth sangat luas dan tak terbatas, bahkan 81 negara yang paling dekat dengan peringkat surgawi pun membutuhkan 7 hari perjalanan pedang. Wanita muda yang bermain catur dengannya di perjamuan kerajaan laut hari itu konon berasal dari sana. Ia tidak berencana untuk tinggal lama di menara, dalam sebulan, ia akan kembali ke Sekte Roh Kuno dan bergabung dengan Siming untuk menyelidiki dan mengatasi celah dalam kekuatan penguasa dunia bawah. Ia menghabiskan sebagian besar hari-hari bersalju ini dengan merenungkan pedang Liu Junzuo. Pedang itu adalah pedang murid kedua Paviliun Pedang, yang termasuk dalam 5 pedang teratas di seluruh Middle Earth. Ia menggenggam gagang pedang, ingin melihat apakah ada tulisan lain selain kata Kunlun pada bilahnya. Namun, ia mendapati dirinya tak bisa menghunus pedang itu. Setiap kali pedang itu terhunus, hasrat pedang di tangannya semakin berat, beban yang menjalar ke seluruh tubuh dan jiwa, hampir berlipat ganda. Ia bahkan tak sanggup menarik setengahnya sebelum bisa maju lebih jauh. Ia merasa seolah-olah setiap tulang dipenuhi ribuan pohon timah, meremukkannya dan menyebabkan rasa sakit berderit di dalam jiwanya. Jika ia menarik lebih jauh lagi, bukan dirinya yang akan mencabut pedang itu. Sebaliknya, pedang abadi Kunlun yang akan mencabut jiwanya dari tubuhnya. Ning Changjiu dengan berat hati menyerah. Meski begitu, hasrat pedang di dalam sarungnya tetap sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Energi pedang itu luar biasa dan agung. Ketika ujungnya memantulkan salju, pelangi cahayanya yang berkilauan menyerupai pegunungan Kunlun yang menjulang tinggi, seolah satu tebasan dapat membelah gunung, menenangkan lautan, dan menembus samudera luas. Ning Changjiu mencoba menyempurnakan niat pedang ini, tetapi hasilnya tak terkendali, bagaikan batu tajam di sungai. Butuh waktu yang sangat lama untuk benar-benar menghilangkan kekasarannya. Pedang Jiange memang sesuai dengan reputasinya. Ning Changjiu meninggalkan eksperimen lebih lanjut, hanya menyandarkan pedang di lututnya, memanfaatkan energi dan esensi pedang untuk melembutkan tubuh dan menajamkan jiwanya, mengangkat ilmu pedangnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ilmu pedangnya, yang awalnya ditandai dengan kehalusan dan minimnya keganasan, kini menyempurnakan pedang tersebut. Sedangkan untuk mahkota perak, sangat cocok untuk Jia-Jia. Jia-Jia, aku penasaran bagaimana kabar Jia-Jia dan Xiaoling sekarang. Ning Changjiu menatap salju, tatapannya tertuju ke tenggara, tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang lama. Salju juga turun di Sekte Roh Kuno. Di dalam ruangan yang remang-remang, tirai warna-warni yang dilukis dengan hantu-hantu kecil tergantung tanpa suara. Beberapa pedang setengah bersarung berada di rak senjata, bilahnya seperti cermin, memantulkan percikan api. Percikan api memancar dari pedupaan perunggu pembawa keberuntungan yang menyala di tengahnya. Sepasang tangan seputih salju berayun lembut di atas pedupaan, pergelangan tangan mereka yang putih bernuansa merah tua samar. Wanita itu mengenakan gaun putih yang dirancang sempurna, membingkai lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya hanya diikat sanggul, dan ia tanpa riasan. Wajahnya, semurni giok, menatap salju di luar jendela, tenggelam dalam pikiran. Itu Lu Jia-Jia. Sebelum berusia 24 tahun, ia menyukai ini, duduk sendirian di ruangan yang remang-remang di sore yang tenang, mata terbuka lebar dalam cahaya redup, menatap pemandangan yang semarak dan semarak. Kepergian Ning Changjiu telah berlalu lebih dari sebulan dalam sekejap mata. Dalam beberapa hari, dahan dan dedaunan yang seindah giok di dekat jendela akan berubah menjadi bunga-bunga yang indah. Lu Jia-Jia menekuk lututnya, menyandarkan kepalanya di pahanya, merasakan kehangatan telapak tangannya. Energi pedang yang ia pahami mengalir di sekujur tubuhnya, sehalus lekuk tubuhnya. Lebih sedikit orang yang datang ke sekte hari ini, sebagian besar sekte telah menyerahkan otoritas mereka sebagai ganti buku-buku rahasia yang menyertainya. Hilangnya buku-buku rahasia ini selama 100 tahun ke depan mungkin akan mengubah kendali tunggal sekte Roh Kuno atas Netherworld. Namun Siming tidak peduli. Meskipun ia adalah master sekte, ia lebih seperti seorang tiran, hanya ingin mengeksploitasi sumber daya yang melimpah. Ia tidak merasa memiliki sekte dan hanya fokus mendukung pewaris mudanya. Setiap hari, pewaris muda itu mencontohkan arti dari ungkapan, rubah yang meminjam kekuatan harimau, bersembunyi di balik tirai lebar tempat Siming berdiri, sosoknya yang besar mengayunkan 9 ekornya yang menyala-nyala. Setelah para pengunjung yang malu-malu itu pergi, Ning Xiaoling menggunakan kaki-kaki mungilnya untuk membentangkan bantal empuk yang digulung dan berbaring di atasnya, menarik-narik telinganya dan menimang ekor tengahnya untuk tidur siang. Terkadang, ketika adiknya, Siming, tidak ada, ia akan bersembunyi di bawah 8 ekor besar lainnya, mencubit ekornya sendiri dengan lembut menggunakan satu kaki dan menutup mulutnya dengan kaki lainnya agar tidak bersuara. Hari ini, saat ia mencubit ekornya, hantu bergaun hitam itu diam-diam muncul di hadapan singgasana.
Ning Xiaoling tetap tenang dan segera menutup matanya. Siming menarik telinganya dan berkata, berhenti berpura-pura tidur, bangun. Ning Xiaoling membuka matanya dengan lemah, matanya berkedip-kedip mengantuk, dan kata-katanya tidak jelas, menikah, menikah, Tuan. Siming merenggut ekor itu dari tangannya dan mencubitnya dengan kuat. Di tengah tangisan gadis rubah itu, ia mencibir, rubah kecil, kau pikir kau bisa menyembunyikan ekor rubahmu dariku? Kakak Siming, aku salah. Lepaskan aku. Ning Xiaoling diangkat oleh ekornya, cakarnya menggaruk udara tanpa sadar, dan ia segera menyerah pada Siming. Siming bermain-main dengan ekor rubah Ning Xiaoling sebentar, lalu menggantungnya lemas di lehernya dan berkata, kewenangan di sini sudah sepenuhnya terkumpul. Aku sedang tidak ada kegiatan akhir-akhir ini, jadi aku akan mengajakmu jalan-jalan. Ning Xiaoling berbisik, terima kasih, saudari Siming, karena selalu membantuku. Siming berkata, yah, bulu rubah akan lebih nyaman jika dirawat dengan baik. Saudari, apa yang akan kau lakukan? Ning Xiaoling gemetar. Siming tersenyum dan berkata, ayo kita panggil gurumu. Ya, Ning Xiaoling mengangguk, sangat membutuhkan seorang guru untuk berbagi tekanan. Siming tersenyum, ku dengar Jia-Jia akhir-akhir ini berlatih keras untuk membalas dendam padaku. Kabarnya dia telah mencapai puncak Istana Ungu dan hampir menembus 5 jalan. Semangat Ning Xiaoling terangkat, hatinya dipenuhi sukacita. Namun, ia cerdas dan segera menyadari bahwa ini mungkin konspirasi. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, saudari Siming begitu baik, bagaimana mungkin kita berpikir untuk membalas dendam? Lagi pula, kau begitu kuat, bahkan guru pun akan berhayal jika ingin mengalahkanmu. Ning Xiaoling, yang merasa terhina oleh paksaan Siming, sempat berkhianat pada guru Jia-Jia. Siming menepuk kepalanya dan berkata, mulutmu manis sekali. Kemudian, Siming merangkul leher Lu Jia-Jia, mereka pergi ke paviliun tempat Lu Jia-Jia bermeditasi. Lu Jia-Jia mengetuk pintu pelan dan memanggil Lu Jia-Jia. Ketenangan Lu Jia-Jia terganggu, tetapi ia tak berani marah pada Siming, jadi ia dengan patuh menemaninya. Setelah Lu Jia-Jia pergi, seekor burung hitam tiba-tiba hinggap di dahan yang diam-diam ia amati. Burung itu pun mengambil dahan itu dan terbang pergi. Tanpa disadari, saudari, bagaimana perkembangan kultivasimu akhir-akhir ini? Tanya Siming santai. Kultivasi Lu Jia-Jia berjalan sangat lancar akhir-akhir ini. Ia telah mencapai beberapa ambang batas secara berturut-turut, dan kesempatan yang ia peroleh selama sebulan terakhir telah dicerna, menjadi nutrisi bagi alam daunnya. Namun ia menjawab dengan lirih, Jia-Jia, aku agak bodoh. Kultivasiku tidak berjalan lancar akhir-akhir ini, dan bahkan ada tanda-tanda akan berbalik. Aku sudah khawatir berhari-hari. Kurasa kakak melihatku sedang sedih, jadi dia ingin pergi bersamaku, kan? Petik 2. Siming menyipitkan matanya, menatap pendekar pedang yang sangat cantik dalam jubah seputih saljunya, dan berkata, bagaimana mungkin pedang yang lebih suka patah daripada bengkok berakhir seperti ini? Lu Jia-Jia mengerjap dan berkata dengan polos, aku selalu mengagumi kakak. Hati seorang pendekar pedang tidak bisa dipatahkan dengan paksa, tetapi bisa dihangatkan oleh cinta. Kakak adalah perwujudan cinta. Ya, Xiaoling juga berpikir begitu. Ning Xiaoling, yang bertindak sebagai Xiao, mengangkat cakarnya dan mengangguk setuju. Siming tahu itu bohong, tapi ia tetap merasa terbantu. Sepertinya guru dan muridnya itu berperilaku baik. Ia mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, pantas saja Ning Changjiu selalu menggoda gadis-gadis lain, mengenakan pakaian polos seharian. Aku akan mengajakmu membeli sesuatu yang bagus hari ini. Polos. Apa kau bilang aku ketinggalan zaman? Lu Jia-Jia memandangi gaun hitamnya yang tak pernah berubah, dan tak berani berkata apa-apa. Siming membawa mereka ke jalan pakaian. Sebelum pergi, ia meminta Raja Ikan untuk menjaga gerbang. Jika ada yang datang untuk mengembalikan kekuatan, ia akan menjamu mereka. Raja Ikan menggonggong, juga sangat patuh. Siming akhirnya menemukan perasaan menjadi dewa tingkat tinggi saat ia menjadi pendeta. Namun dulu, masih ada dewa tertinggi, tetapi sekarang di Sekte Roh Kuno, ia benar-benar melanggar hukum dan egois. Beberapa hari yang lalu, dekrit muncul di berbagai prasasti batu, pohon-pohon kuno, dan batu. Siming melangkah tanpa suara di atas salju, berkata perlahan, Ning Changjiu konon telah mengalahkan seorang murid senior Sekte Ilahi, lalu mengalahkan murid ke-14 Paviliun Pedang. Hal ini membuat murid kedua Paviliun Pedang begitu marah hingga ia melanggar aturan dan masuk ke dalam peringkat surgawi. Haha, itu dia selalu membuat keributan kemanapun ia pergi. Petik 2. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Lu Jia-Jia berkata tanpa daya, dibandingkan dengan masa lalu, keributan ini tidak layak disebut. Siming mengangguk dan berkata, konon, murid kedua dan murid ke-14 Jian Ge sama-sama cantik tak tertandingi. Lu Jia-Jia tertegun sejenak, lalu berpura-pura bodoh dan berkata, apa maksudmu, saudari Sueci? Siming berkata, ada 4 murid perempuan di Jian Ge. Kau bertemu 2 di antaranya saat kau pergi ke Tianbang. Hidup Ning Changjiu penuh dengan bunga persik. Lu Jia-Jia berkata dengan tegas, itu hanya kebetulan.
Chang Jiu tidak mengenal mereka. Itu hanya pertemuan kebetulan. Bagaimana mungkin kau jatuh cinta pada semua orang yang kau lihat? Aku percaya padanya. Siming tersenyum tipis, kakak, kau masih terlalu bodoh. Mungkin lain kali kita bertemu, dia akan ditemani seorang gadis kecil. Pokoknya, aku percaya padanya. Lu Jiajia jarang mengumpulkan keberanian untuk membantah. Siming tetap tenang. Kalau begitu, kita tunggu saja dia kembali. Hei, dasar gadis bodoh, aku penasaran berapa banyak gadis yang dia rayu sampai kau tidak percaya padanya. Lu Jiajia menundukkan kepalanya dan tetap diam, sosoknya yang anggun tampak sedih diterpa angin salju. Ning Xiaoling merasakan ada yang tidak beres dan segera berkata, aku juga percaya pada kakak senior. Aku akan memberitahumu saat kakak senior kembali. Jika dia berani membawa seorang gadis kembali, kita akan menangkapnya bersama dan tidak memberinya kesempatan untuk bersembunyi. Keheningan sesaat pun terjadi. Siming menoleh sedikit, menatap rubah kecil yang menggemaskan di bahunya. Menyipitkan matanya, ia menangkap inti masalahnya dan bertanya, momennya. Bagaimana, kau tahu momennya? Ning Xiaoling langsung teringat kejadian malam tahun baru. Merasa ada yang tidak beres, ia menutup mulutnya dan bergumam, Xiaoling. Xiaoling sudah menebaknya. Benarkah? Siming meraih ekornya dan mulai menyiksanya. Lu Jiajia mendesah pelan dan hanya bisa menatap tanpa daya. Akhirnya, Ning Xiaoling menyatakan cinta abadinya. Bagus, jadi kau pengkhianat malam itu. Siming akhirnya memecahkan kasusnya. Aku bilang, aku menyamar dengan sangat baik hari itu, bagaimana mungkin aku ketahuan? Ternyata kaulah yang diam-diam mengirimkan pesan itu. Ning Xiaoling berkata sambil menangis, wow, aku tidak sengaja. Siming bertanya, surat nikah bisa memiliki efek yang begitu ajaib. Sepertinya guru Ning Changjiu sungguh luar biasa. Aku harus mengunjunginya dan melihat siapa dia. Ning Xiaoling mengernyitkan telinganya, seperti rubah bertelinga terlipat. Mulutnya bergetar, kepalanya bersandar pada telapak kakinya, dan ia menyeka air matanya yang berlinang, sambil berkata, lagi pula, tak ada yang sekuat aku. Ngomong-ngomong, Suster Jiajia, apa kau juga merahasiakan ini dariku? Tanya Siming. Lu Jiajia segera menjauhkan diri dari masalah itu. Ia menatap Xiaoling dengan tegas dan berkata, Xiaoling telah menyembunyikan ini dari guru di saat yang genting ini. Ning Xiaoling merasa semakin bersalah. Siming bertanya lagi, apakah Zhao Xianger tahu tentang Tongxin? Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya, saudari Xianger belum tahu. Siming tersenyum, yah, lebih baik merahasiakan hal semacam ini. Kalau dia tahu, dia pasti akan mendapat masalah. Ning Xiaoling berkata, tidak apa-apa, Suster Siming pasti akan melindungiku. Kondisi Xiaoling semakin membaik. Siming tersenyum, matanya menyipit. Kudengar Zhao Xianger ada hubungannya dengan kerajaan suci Suzaku. Ya, kata Ning Xiaoling. Siming mendengus pelan, berpikir bahwa meskipun keturunan kerajaan ilahi mungkin lebih unggul daripada dunia fana, bagaimana mungkin orang selain dewa ilahi Suzaku bisa mengalahkannya? Lu Jiajia dan Ning Xiaoling sudah menundukkan kepala padanya, dan ia berharap dapat bertemu gadis sombong itu dan menjinakkannya hingga patuh. Salju tebal turun di dunia fana. Namun di atas salju, masih ada langit yang tak terlihat. Di sebelah barat Middle Earth, di tempat yang dikenal sebagai ujung dunia, di bawah batas cakrawala dan lautan reruntuhan, gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya saling menembus seperti hantu, melayang tanpa suara di antara langit dan bumi. Tak terlihat oleh mata telanjang, mereka menyerupai keindahan yang luar biasa di tengah kepulan asap dan debu. Mereka adalah dunia yang mempesona satu demi satu, masing-masing menyendiri dan melampaui hal-hal duniawi. Di tengah hari, kabut tipis awan muncul di langit barat. Kabut ini, membumbung tinggi dan terpisah dari duniawi, membentuk lautan cahaya yang cemerlang. Dunia-dunia yang seperti gelembung ini hanyut dalam aliran cahaya ini, berkobar dengan cemerlang. Dari waktu ke waktu, kupu-kupu yang menyala terbang keluar, beterbangan ke dunia lain. Dan dunia-dunia gelembung ini jauh lebih besar daripada yang terlihat, di dalam setiap gelembung terdapat hamparan yang sangat luas. Gunung-gunung abadi dan lautan awan menggantung di dalamnya, samudera luas dan bintang-bintang terbalik, burung bangau putih dan rusa surgawi berkeliaran bersama, dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya menjulang di atas, semuanya seperti cangkir yang mabuk, melayang seperti awan ditiup angin. Hal yang paling misterius adalah bahwa setiap bunga dan setiap butir pasir di sini menyembunyikan dunia yang misterius, dan bunga-bunga, tanaman, dan pohon-pohon di dunia pasir itu juga menyembunyikan dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan jika seorang manusia atau seorang kultivator cukup beruntung untuk tersandung ke tempat ini, mereka akan tersesat selamanya, tidak dapat membedakan sisi gelap dari sisi terang. Dan gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya ini merangkul sebuah dunia. Inilah dunia utama di antara 3000 dunia. Dunia ini tak terbatas dan luas. Kembang api merah menyala tanpa henti di langit. Burung-burung phoenix yang terbakar api berkibar bagai kupu-kupu warna-warni, mengumpulkan benih kembang api menjadi bulu-bulu halus. Seekor paus raksasa, bagaikan paus, berjatuhan di lautan api, mengepakkan sayapnya bagai burung rok raksasa.
Dari kepalanya yang seperti pulau, semburan api menyembur bagai lava cair. Di bawahnya, air dan awan bertabrakan menembus ribuan gunung dan lembah, burung dan ikan melesat dan saling bertemu. Bunga persik bermekaran di laut, kelopaknya yang gugur berubah menjadi karang. Aliran atmosfer yang hening menyelimuti segalanya, membentuk lingkaran luas tak terbatas. Di tengah lingkaran ini, tergantung sebuah paviliun. Konon katanya bangunan ini setinggi 100 lantai, tetapi karena baru dibangun lantai 100, paviliun ini tampak seperti istana di langit di pulau terpencil. Paviliun ini juga berbentuk bulat, dengan atap dan sudut yang tersusun simetris, bagai ukiran kayu kenari yang halus. Di paviliun, seorang gadis, lebih anggun daripada 3000 dunia, berbaring telentang di atas meja yang diselimuti awan. Rambut hitamnya yang ramping tergerai bagai angin di atas awan, dan semburat awan yang berkelap-kelip menghiasi wajahnya yang murni bak lukisan. Ia tampak tertidur, kelopak matanya terpejam, pipinya bersandar di lengan bajunya. Helaian rambutnya yang terpilin menyapu pipinya, ujungnya yang anggun tersungging di bibir tipisnya yang melengkung ke atas, bagaikan mimpi. Paviliun yang menjulang tinggi itu berputar tanpa suara, gumpalan cahaya merembes melalui celah-celah, menghasilkan bayangan merah tua dan ungu berkilauan setipis salju pada gaun putih gadis itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya menghilang, dan seekor burung hitam pekat, dengan kepakan sayapnya, mengikuti aliran cahaya itu dan mendarat dengan lembut di atas meja. Di paruhnya yang berbulu 9, ia memegang sebuah dahan. Zhao Xianger membuka matanya perlahan, bulu matanya yang lentik menyentuh cahaya. Dibandingkan dengan masa hidupnya di bumi, gadis itu telah menanggalkan sifat kekanak-kanakannya, menyerupai Dewi Peri sejati. Aura dan kecantikannya sungguh tak terlukiskan, bahkan melampaui yang paling menawan sekalipun. Seolah-olah, berdiri di bumi, ribuan mil salju di bumi tak berani jatuh, dan berdiri di tepi pantai, ombak tak akan surut. Tersadar dari pikirannya yang mengembara, gadis itu menatap dahan giok yang tergenggam di paruh Nine Feather. Ia menerimanya dengan lembut dan mengangguk. Nine Feather terbang kembali. Gadis itu duduk tegak dan anggun. Ia mengulurkan tangan gioknya yang indah dan menjepit gumpalan awan, yang kemudian berubah menjadi cangkir giok. Dengan tangan yang lain, ia meletakkan lengan bajunya di tepi gaunnya dan menyesapnya dengan lembut, membasahi bibirnya. Kemudian ia membuka dahan itu, tatapannya tertuju ke dunianya, bertemu pandang dengan Lu Jiajia sejenak sambil bersandar di perapian di ruangan yang remang-remang. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke pemandangan lain, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Alisnya berubah-ubah antara kerutan dahi, sedikit kekesalan, senyum, dan seringkali ekspresi kosong. Zhao Xianger memimpin 3000 dunia. Ia adalah penguasa dunia yang bagaikan kepulauan ini, setara dengan penguasanya dan jalan surga. Ia harus menjaga ketertiban di 3000 dunia, namun sesekali ia mengalihkan pandangannya ke dunia manusia. Demi kepedulian terhadap rakyat jelata, gadis itu menyuruh Jiuyu mencatat banyak informasi dunia manusia. Ia memindainya sebentar, berhenti lama di tempat-tempat tertentu. Zhao Xianger mengalihkan pandangannya, menyingkirkan Qiongzi, perlahan bangkit, mengenakan jubah merah, dan berjalan pelan keluar dari paviliun. Dunia itu dipenuhi roh peri, dan ia menjulang tinggi di atasnya. Liu Xiwan, Ximing, pria berwajah hijau dan bergigi taring, cinta yang akan abadi. Zhao Xianger mendesah pelan, kata-katanya dingin, Ning Changjiu, kau semakin menjanjikan. Dari loteng, ribuan burung berbondong-bondong memberi penghormatan, membentuk awan kemerahan di langit. Dari titik ini, dunia tampak luar biasa luas dan sunyi. Di tengah hamparan cahaya yang luas, hanya menara peri tempat tinggalnya yang masih diselimuti kegelapan. Ia berdiri di bawah atap, wajahnya berbintik-bintik bayangan, dan burung phoenix serta burung merah di jubahnya tampak hendak naik ke surga. Saudari, sebuah suara lembut menggema. Di antara ribuan burung, seekor burung, berkilauan dengan kilat, hinggap di belakang Zhao Xianger. Burung itu menjelma menjadi seorang gadis muda, terbungkus pedang ramping dan mengenakan gaun lavender, sosoknya begitu indah. Ia tak lain adalah Siyu, yang dibunuh oleh Sue Yuan dan Raja Ikan hari itu di Kerajaan Guntur. Siyu menundukkan kepalanya yang halus dan berbisik, "Saudari, aku melihat sebuah titik hitam di lempeng takdir surgawi. Titik itu telah melintasi konstelasi Hulao dan akan segera mendarat di bulan." "Ya," Zhao Xianger memulai, suaranya yang sejernih air. "Urusan langit berbintang berada di luar yurisdiksi kami. Catat saja apa yang kau lihat dan jangan katakan apapun." "Ya, saudari," raut wajah Siyu lembut. Zhao Xianger bertanya, "Kapan latihan selanjutnya dimulai?" Siyu mengeluarkan seekor kupu-kupu dari lengan bajunya, sayapnya dipenuhi ukiran. 15 hari lagi. Jika ujian ini berjalan lancar, aku bisa mengucapkan selamat atas keberhasilanmu dalam 5 jalan. Zhao Xianger mengangguk. Rambut panjangnya terurai, sosoknya yang halus dan anggun bergoyang tertiup angin phoenix. Garis-garis halus yang tergambar di antara lengan bajunya membuat Siyu sedikit tertegun. Siyu melirik ke paviliun, melihat Qiongzi. Ia mendesah pelan dan berbisik, "Kakak, kau adalah putri burung vermilion. Pendeta ini semakin tua, dan kau akan menjadi yang baru.
Pada saat itu, kita harus memutuskan ikatan duniawi kita. Ikatan seperti itu harus diputuskan selagi cinta masih segar, jika tidak. Zhao Xianger menyela, berkata lembut, jangan khawatirkan aku, kakak. Aku tahu batas kemampuanku. Siyu bersenandung pelan, lalu melanjutkan, ya, aku percaya padamu. Meskipun pria itu baik, pada dasarnya dia hanyalah manusia biasa. Jalan menuju keabadian sudah lama mati hanya namanya. Bagaimana mungkin dia, benar-benar tinggal bersamamu selamanya? Jalan menuju keabadian. Zhao Xianger menggeleng pelan dan berkata, hati-hati. Siyu langsung terdiam. Zhao Xianger sudah berbalik. Jubah cerah dan rok putihnya berkibar, kakinya yang seputih giok melangkah menembus awan putih. Sosoknya yang mungil dan mencolok menghilang ke dalam loteng yang remang-remang. Titik. Dunia manusia tidak mengenal surga. Di tengah kepingan salju yang berterbangan, Siming, ditemani Ning Xiaoling dan Lu Jiajia, berjalan-jalan di jalan pakaian. Mata wanita itu berkedip-kedip. Meskipun telah berada di dunia manusia selama lebih dari setengah tahun, ia telah terkurung di kota alam rusak terlalu lama, dan sesekali merasakan sesuatu yang baru ketika melihat sesuatu yang langka dan unik. Sepertinya kucing-kucing itu cukup lucu. Maukah kau berganti ke tubuh lain? Siming memandangi anak-anak kucing yang dijual, mengedipkan mata, dan menunjukkan sedikit kebaikan. Ning Xiaoling tak berani bicara, memegangi ekornya erat-erat. Tidak, dan kucing-kucing ini masih terlalu muda. Mereka mungkin belum disapi, Ning Xiaoling menganalisis. Siming berkata, tidak apa-apa. Kau bisa minta majikanmu untuk memberimu makan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Jiajia terkejut dan berbisik, bagaimana aku bisa? Siming bertanya, kau sudah tidak perawan lagi. Kenapa? Lu Jiajia mengerucutkan bibirnya, pipinya sedikit memerah, tak tahu harus menjelaskan apa. Ning Xiaoling berpikir, aku mengerti ini, lalu berkata, hanya setelah seorang wanita melahirkan. Melahirkan. Siming kemudian teringat akan reproduksi di dunia manusia. Ia menatap Lu Jiajia dan berkata, setelah adikku melahirkan, bolehkah aku? Tidak, kata-kata Lu Jiajia sangat tegas. Siming tidak memaksa. Mengikuti aroma anggur yang harum, ia pergi ke kedai minum bersama mereka. Untuk menghindari masalah, Siming dan Lu Jiajia menyamar, tampak seperti wanita biasa dari keluarga kaya. Ning Xiaoling lah yang paling cepat mabuk. Siming tersenyum dan mengusapnya, berkata, kau memang gadis kecil, tapi kau cepat sekali jatuh. Bagaimana kau bisa merayu kakak seniormu? Lu Jiajia meneguk segelas anggur dalam diam. Ning Xiaoling mabuk dan berkata, karena aku terlalu muda. Jika ia lebih kecil, ia pasti sudah pingsan di gelas. Siming tersenyum dan berkata, kenapa kalian, guru dan murid, sepasang gadis kecil, sama-sama memiliki toleransi alkohol yang buruk? Lu Jiajia teringat malam ketika Siming dan Ning Changjiu membuatnya mabuk. Ia bertanya-tanya apakah mereka melakukannya, setelah ia tertidur. Pikir Lu Jiajia, sedikit marah, dan berkata, aku bukan gadis kecil. Siming berkata, kalau kau bukan rubah betina, kenapa kau selalu merayuku? Kau jelas-jelas menyembunyikan sifat aslimu. Lu Jiajia masih marah tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ning Xiaoling, di bawah pengaruh alkohol, tiba-tiba angkat bicara, Tuan, kau juga bisa makan ekor rubah. Lu Jiajia mengerutkan kening dan bertanya, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ning Xiaoling menjawab, ketika aku datang ke sini, aku melihat sebuah toko di pojok sana yang sepertinya menjual ekor rubah. Siming bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mereka memotong ekor rubah dan menjualnya? Apa kalian manusia sekejam itu? Ning Xiaoling menunjukkan pengetahuannya yang luas, tentu saja tidak, Kak, kau tidak tahu. Ekor-ekor itu sebenarnya palsu. Ujung-ujungnya, Lu Jiajia mengulurkan tangan dan menutup mulutnya. Jika Xiaoling melanjutkan, ia mungkin akan benar-benar dalam masalah. Siming bingung. Ekor rubah palsu. Untuk apa? Tidak ada apa-apa, kata Lu Jiajia, tak mampu menjelaskan. Rubah kecil itu berlarian ke sana kemari, dan Lu Jiajia mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Meja anggur berantakan, cangkir dan botol berjatuhan dan tumpah. Lampu-lampu hangat kedai berkedip-kedip. Tak lama kemudian, di malam bersalju ini, daftar 10 orang yang akan menjadi pemimpin Middle Earth tahun baru akan diserahkan kepada Sekte Roh Kuno. Burung-burung hitam terbang di atas pegunungan, puncak-puncaknya bagaikan layar, hitam putihnya bagaikan riuh rendah warna, bagaikan lautan hitam yang diselimuti buih putih, ombaknya bergulung-gulung ke belakang. 1000 mil jauhnya, tak terlihat satupun negara kota. Burung hitam itu berputar-putar sejenak di atas gedung-gedung peringkat surgawi, bagaikan elang yang terbang tinggi. Iblis di peringkat surgawi membuka matanya dan menatap burung di langit. Ia meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya, menggeleng pelan, putri pencuri. Ning Changjiu berdiri di menara komando, menatap langit. Ia tak melihat titik hitam di langit, dan ia tak tahu bahwa titik hitamnya sendiri telah dilihat oleh Zhao Xianger. Tak menyadari bahwa hari reuni mereka praktis terkait dengan kematian mereka, ia bahkan sering merindukan Zhao Xianger, membayangkan perpisahan yang panjang semanis pengantin baru.
Ia bahkan membayangkan seorang perempuan muda yang anggun bergaun hitam, meringkuk dalam pelukannya, tangan dan pipi mungilnya menempel di dadanya, memanggilnya, suami. Hal ini semakin memacu latihannya, dan ia tahu bahwa saat mereka bertemu lagi nanti, ia pasti tak akan kalah darinya dalam pertarungan pertama mereka. Salju telah tersapu bersih dari menara, dan Ning Changjiu duduk di sana, pedang di lututnya, meredam niat pedangnya. Upaya Jiange untuk memecahkan peringkat tidak menimbulkan banyak kehebohan. Sedang dalam kondisi buruk dan tak mau berdebat dengan Jiange tentang hal itu. Jiange juga menunjukkan rasa hormat kepada roh peringkat. Kakak perempuan tertua mengirimkan surat pedang untuk meminta maaf, mengatakan bahwa ia telah menghukum kakak perempuan kedua dengan berat. Adapun pedang dan mahkota Jiange, keduanya ditinggalkan sementara di sini, untuk diambil nanti, sebagai pelajaran bagi adik perempuannya. Ning Changjiu merasa bahwa Jiange sedang merencanakan sesuatu yang besar. Nama, Zhang Jiu, menyebar ke seluruh Middle Earth, membuatnya menarik perhatian banyak tokoh berpengaruh. Kemunculan tiba-tiba seorang kultivator istana ungu berusia 20-an tahun, yang dikabarkan berasal dari sekte roh kuno yang porak-poranda, sungguh aneh. Karena alasan ini, sekte ilahi lainnya juga akan mengirimkan murid untuk bersaing memperebutkan peringkat. Kegagalan Xiao Qiyu dan Tuan 14 juga membuat mereka khawatir, takut bakat terbaik mereka akan terguncang. Oleh karena itu, murid-murid yang dikirim untuk bersaing hanyalah murid-murid yang berperilaku baik, yang ditugaskan untuk menyelidiki situasi. Ning Changjiu baru-baru ini bertarung dengan mereka, dan tak seorang pun pernah berhasil bertahan lebih dari 5 jurus. Ning Changjiu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengintip situasi, dan menyerap esensi ilmu pedang dan Taoisme masing-masing sekte. Malam ini adalah hari di mana peringkat surgawi akan mengumumkan 10 orang teratas di Middle Earth. Situasi di Middle Earth sedang berubah, sehingga banyak orang menantikan peringkat-peringkat surgawi. Siang harinya, setelah Ning Changjiu menyelesaikan pelatihannya, ia pergi ke kedai teh di peringkat surgawi. Pemilik kedai teh telah menghasilkan banyak uang dengan bertaruh padanya, dan ia sangat senang dengannya, membebaskan semua biaya teh. Kau telah mempelajari peringkat surgawi selama bertahun-tahun, apa yang kau temukan? Ning Changjiu mengobrol dengan seorang cendekiawan tua yang duduk di sebelahnya. Pria tua itu berkata, aku tidak berani mengatakan bahwa aku telah melihat apapun. Sebelum aku mati, aku dapat memahami beberapa prinsip takdir yang dangkal, jadi aku akan mati tanpa penyesalan. Ning Changjiu bertanya, apakah kau sudah di sini seumur hidupmu? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja datang ke sini. Sepertinya kita bertemu terlalu terlambat. Ning Changjiu menyesap tehnya, memandangi salju di luar, dan berkata, ini jelas pusat Middle Earth. Seharusnya makmur. Mengapa sepi ribuan mil? Pria tua itu mengerutkan kening dan bertanya, kau telah membuat nama besar untuk dirimu sendiri, tetapi kau bahkan tidak tahu hal-hal sepele ini. Mohon beri saya pencerahan, Tuan, kata Ning Changjiu tulus. Lelaki tua itu berkata, karena bagian tengah Middle Earth merupakan medan perang kuno 500 tahun yang lalu, tempat itu hancur total. Tanah yang kita pijak sekarang, bertahun-tahun yang lalu, merupakan lapisan batuan jauh di bawah tanah. Urat-urat batuan di bawahnya juga sebagian besar telah pecah dan runtuh. Di musim semi dan musim panas, gempa bumi sering terjadi. Gempa bumi tidak menakutkan, yang menakutkan adalah aura jahat yang sering terpancar dari retakan tanah. Bahkan para kultivator biasa kemungkinan besar akan mati jika terpapar aura jahat ini. Orang biasa tidak akan mampu bertahan hidup. Ning Changjiu teringat apa yang telah dilihatnya di Luoshu. Saat itu, tempat mereka berada adalah pusat Middle Earth. Begitu, sayang sekali tanah seluas ini tidak berpenghuni, kata Ning Changjiu santai. Lelaki tua itu berkata, tidak mungkin. Selain 81 negara yang terhubung, desa-desa biasa tidak akan mampu bertahan hidup di sini. Ning Changjiu bertanya, bagaimana 81 negara itu dibangun? Pria tua itu menjawab, ada yang bilang kota-kota itu didirikan oleh para dewa, yang lain bilang mereka dikirim dari surga. Ning Changjiu menyipitkan matanya, langsung teringat, hujan kota abadi, di Luoshu, sebuah adegan dari dunia tengah. Rasanya seolah langit terbelah, dan gua-gua serta tempat tinggal abadi yang terbawa ke sana jatuh ke bumi seperti hujan. Dinding-dinding kota-kota itu terbuat dari baja, tahan terhadap cuaca. Kemudian, Ning Changjiu berbicara dengan Lu Jiajia dan Siming tentang bagaimana mereka bertemu saat bencana itu. Mungkinkah hujan di kota peri itu adalah prototipe dari 81 kota, atau memang 81 kota? Ning Changjiu menarik pikirannya dan berkata, sejujurnya, saya sebenarnya dari Nanzhou. Anda berasal dari Nanzhou. Pria tua itu terkejut, bagaimana mungkin seorang kultivator seperti Anda muncul dari tempat tandus seperti Nanzhou? Ning Changjiu tersenyum, tetapi tidak menjawab. Ia hanya bertanya, saya menyeberangi Laut Wuyun dari Nanzhou, dari kerajaan laut hingga ke sekte roh kuno. Yang saya lihat hanyalah gunung peri, gua, dan kota-kota makmur. Kesunyian di sini sangat berbeda.
Pria tua itu berpikir sejenak dan berkata, karena tepian Middle Earth tidak terpengaruh oleh perang, dan dekat dengan laut, dengan perdagangan dan niaga yang maju, serta banyaknya kultivator yang ditempatkan di sana, tentu saja wilayah ini makmur. Ning Changjiu bertanya, apakah pusat Middle Earth satu-satunya medan perang kuno? Ya, konon begitu, kata pria tua itu. Naskah kuno mencatat bahwa 500 tahun yang lalu, lokasi perang dewa yang dipilih oleh Sang Bijak adalah pusat Middle Earth. Pada saat itu, Sang Bijak, bersama sekelompok iblis besar dan kultivator manusia, membersihkan medan perang. Dengan kekuatan dahsyat mereka untuk memindahkan gunung dan membalikkan lautan, mereka memindahkan sebagian besar rakyat jelata, menyelamatkan rakyat jelata dari ras manusia dan iblis dari kehancuran dahsyat. Namun, perang dewa kemudian menyebar lebih jauh dari yang dibayangkan, dan banyak tempat tak terelakkan hancur, dengan pertumpahan darah dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Ning Changjiu mengangguk. Tak heran, saat itu, di dunia Luoshu, ia terbang begitu lama tanpa melihat warga sipil. Yang ia lihat hanyalah 5 dao, istana-istana ungu yang penuh warna. Ternyata hampir semua makhluk terkuat di dunia telah berkumpul di sana. Sayangnya, Sang Bijak dan kelompok mereka akhirnya gagal. Pikiran Ning Changjiu membayangkan adegan terakhir, auman halus naga biru bergema di telinganya, mengguncang gunung dan lautan. Api yang berkobar memenuhi langit bagaikan tirai penutup, menandai berakhirnya perang dewa. Masa-masa itu sungguh mengerikan. Ning Changjiu mendesah dan berkata, dulu, manusia yang selamat tersebar di seluruh negeri, tetapi mengapa para iblis yang selamat kebanyakan berkumpul di kota Wanyao, dan jarang terlihat di tempat lain? Dulu, manusia dan iblis bekerja sama untuk melawan dewa-dewa kuno. Seharusnya ini tidak terjadi setelah perang. Pria tua itu berpikir sejenak dan berkata, kota Wanyao. Konon iblis terkuat saat ini semuanya ada di kota itu. Bahkan peringkat surgawi sengaja menghindari kota Wanyao. Kurasa itu ada hubungannya dengan para santo. Lebih dari itu, aku, seorang pria tua, tidak tahu. Santo, Ning Changjiu mengangguk. Kembali di menara komando, Ning Changjiu masih sempat beristirahat ketika seseorang datang untuk bertanya tentang peringkat. Pengunjung itu adalah seorang murid perempuan. Mata Ning Changjiu berbinar. Ia tidak mengenali murid-murid perempuan yang datang, juga tidak peduli dengan latar belakang atau penampilan mereka, tetapi ia senang dengan kekalahan mereka. Biasanya ia mengalahkan murid laki-laki dengan beberapa jurus, tetapi ia mengalahkan murid perempuan hanya dengan satu pukulan. Karena itu, ia menambahkan julukan kejam terhadap bunga, dan tidak setia kepada perempuan pada reputasinya yang sudah populer. Ia tahu reputasi ini akan menyebar ke sekte roh kuno, berharap dapat menyenangkan Lu Jiajia dan menunjukkan ketenangannya yang tak pernah pudar saat sendirian. Murid perempuan itu dengan gugup menatap pemuda ternama berbaju putih. Ia membungkuk dengan sungguh-sungguh, menghunus pedangnya, memperkenalkan diri, dan mengajaknya berduel untuk membantunya berkembang. Perempuan muda yang naif itu tidak menyangka bahwa ia akan menjadi alat bagi istri pria itu. Pertempuran itu sudah pasti. Cahaya pedang menembus menara komando. Dalam waktu kurang dari satu pukulan, gadis itu hancur. Ia berlutut di tanah, menatap pedang yang jatuh, air mata menggenang di matanya. Ia juga peri dari sektenya sendiri, kapan ia pernah diperlakukan seperti ini? Ia berkata dengan nada kesal, senior, seperti yang rumor katakan. Seharusnya kau meminta kakak seniorku untuk datang, Ning Changjiu mengangguk, dengan santai menunjukkan beberapa kekurangan dalam ilmu pedangnya, lalu berkata dengan suara dingin, jangan menangis, Zhang tidak berperasaan. Karena kau sudah kalah, cepatlah pergi dari sini untuk menghindari kesalahpahaman. Gadis itu merasa semakin kesal setelah mendengar ini. Ia memegangi wajahnya, berbalik, dan berlari menuruni tangga dengan air mata mengalir di wajahnya. Iya, pasti akan menuduh Zhang Jiu atas kekejamannya begitu ia keluar. Ning Changjiu terus mengasah niat pedangnya. Ia telah memasuki lantai 9 Istana Ungu, mendekati puncaknya. Alam Istana Ungunya luar biasa. Ketika ia menggenggam pedang Kunlun, ia bahkan merasa bahwa jika ia bisa menghunusnya, ia dapat melampaui batas dan membunuh 5 kultivator Dao. Tahun-tahun berlalu dengan tenang dan perlahan. Malam yang dingin kembali datang. Penghalang peringkat surgawi yang telah ditembus oleh kakak senior kedua Liu Junzuo telah pulih secara otomatis, bersinar di malam hari, bagaikan tirai kasa mengkilap yang menutupi sisi-sisi bangunan kuno. Malam ini, banyak orang berkumpul di bawah peringkat surgawi, menunggu pengumuman para penghuni Middle Earth. Ning Changjiu, dengan posisinya yang dekat, adalah orang pertama yang melihat daftar tersebut. Posisi teratas tak diragukan lagi adalah Sein Pedang. Kedua adalah He Yaoqin, kakak senior Paviliun Pedang. Ketiga adalah Jisuan, pemilik menara lukisan ilahi. Keempat adalah pemimpin sekte Guling, Siming. Ning Changjiu membacakan dengan lembut. Ia sedikit gugup, karena ketenarannya dan masuknya Siming dalam daftar akan menarik banyak perhatian pada sekte Guling yang baru muncul. Identitas unik Siming niscaya akan mendatangkan perhatian besar dan masalah yang tidak perlu. Di saat yang sama, ia merasa agak lega karena setidaknya Siming, dan bukan Sueci, yang ada dalam daftar.
Ini menunjukkan bahwa peringkat surgawi pun memiliki hal-hal yang tidak diketahui. Seandainya Siming melihat daftar ini, kemungkinan besar ia tidak akan yakin. Ia berpikir bahwa sebagai seorang pendeta tinggi, yang kedua setelah dewa, ia seharusnya menjulang tinggi di atas seluruh dunia manusia. Meskipun wujudnya saat ini jauh dari puncaknya, ia hanya berada di peringkat keempat. Peringkat yang sungguh tidak lazim. Ning Changjiu terus membaca. Mengikuti Siming adalah Yu Qing, penguasa menara Piao Miao, dan di peringkat keenam adalah Jing Zan, penguasa menara Suanhai. Dibandingkan tahun lalu, nama kedua penguasa ini telah bertukar tempat. Peringkat ketujuh adalah Liu Junzuo, murid kedua Paviliun Jian, dan peringkat kedelapan adalah Di Huan, penguasa sekte Witeret Star Dao, salah satu dari 8 sekte ilahi. Wanita ini bahkan lebih tangguh dari yang kubayangkan. Ning Changjiu mendesah pelan, menimbang pedang di tangannya, memikirkan wanita impulsif itu. Peringkat ke-9 adalah Qiu Xiansheng, penguasa kerajaan Wankong, pemimpin 81 negara. Peringkat ke-10 adalah Yu Lingtai, penguasa Paviliun Suci Suandan. Ini menyimpulkan daftar 10 dari tahun lalu. Luo Changsu, yang sebelumnya selalu berada di peringkat 5 besar, kini tak lagi ada dalam daftar, dan Huo, Master Sekte Guling, yang selalu berada di peringkat ke-10, juga menghilang tanpa jejak. Siming, Ning Changjiu, mengamati peringkatnya, terkekeh pelan, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Sayangnya, ini berat bagi Jia dan adik junior. Memiliki master ini, nomor 4 di peringkat surgawi, yang terus-menerus mengawasinya, pasti berat. Ning Changjiu tidak terlalu tertarik dengan peringkat 10 orang di Middle Earth. Itu hanyalah perubahan kecil dari kehidupannya yang membosankan karena selalu berada di daftar. Namun, ada banyak orang di bawah peringkat surgawi. Mereka adalah orang-orang dari berbagai sekte yang datang khusus untuk menyaksikan upacara tersebut. Terutama orang-orang dari Paviliun Suci Suandan. Ini adalah pertama kalinya Master Paviliun ada di daftar, dan seluruh paviliun merayakannya. Mereka akhirnya bisa melupakan depresi karena Xiao Qiu kalah dari Zhang Jiu. Tatapan Ning Changjiu terpaku pada 3 kata, Menara Shenhua, untuk beberapa saat, lalu ia menjauh tanpa suara dan melanjutkan latihan pedangnya. Hari sudah larut malam ketika berita itu sampai ke Sekte Roh Kuno. Tungkunya dingin, tetapi anggurnya masih hangat. Ning Xiaoling berbaring di pinggir jalan, meringkuk dan memeluk tungku yang hangat. Ia membuka mulut dan bersendawa, menatap tuan dan saudarinya, Siming, yang masih sadar dengan tatapan linglung. Rasa mabuk Siming yang tadinya hilang juga telah hilang. Ia duduk bersandar di kursinya, kaki disilangkan. Satu tangan mencengkeram tepi cangkir porselen, memutarnya perlahan, sementara tangan lainnya terulur di dada, bertumpu pada siku tangan lainnya. Tatapan Siming dingin dan tertuju pada selembar kertas di atas meja, pinggirannya bernoda anggur dan agak berantakan. Kursi Lu Jiajia telah bergeser ke sampingnya. Ia menatap Siming dengan gugup dan berkata hati-hati, Saudari Sueci, kurasa peringkat ini tidak adil. Yah, itu hanya satu tempat di peringkat surgawi, jadi wajar saja kalau aku tidak tahu betapa luasnya dunia ini, kata Siming tenang, sambil menyingkirkan kertas itu pelan-pelan. Lu Jiajia berkata, Siming, peringkat keempat pasti karena kau baru saja pensiun dan tidak tahu seluk-beluk peringkat surgawi, jadi kau sengaja mengarang angka homofonik. Siming terbiasa bertindak seenaknya akhir-akhir ini, merasa tak terkalahkan, jadi melihat dirinya berada di peringkat di bawah 3 dalam daftar ini cukup mengecewakan. Ia berkata dengan tenang, mungkin saja itu hanya peringkat alam. Mereka yang memiliki alam lebih tinggi dariku mungkin bukan lawanku, dan aku jauh dari puncak. Lu Jiajia mengangguk dan berkata, jika kita benar-benar mengurutkan mereka berdasarkan menang dan kalah, maka suamiku seharusnya setidaknya berada di peringkat ketiga. Begitu ia selesai berbicara, Lu Jiajia dengan lembut menutup bibirnya, menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah. Siming sedikit memiringkan kepalanya, tatapannya sekilas tertuju padanya, apa yang kau bicarakan, Kak? Lu Jiajia buru-buru berusaha menebusnya, melipat kertas itu dengan hati-hati mengikuti garis tertentu, lalu menyerahkannya kepada Siming, hanya untuk melihat 3 bagian teratas terlipat di bagian belakang kertas. Saudari Sueci akan selalu memegang posisi ini di hatiku. Lu Jiajia tersenyum. Siming kemudian menunjukkan senyum bak bunga pir. Ia mengulurkan tangan dan merapikan rambut Lu Jiajia, sambil berkata, aku tidak tahu apakah saudariku ini penuh perhatian, atau apakah dia sudah belajar cara bicara manis dan tipu daya. Lu Jiajia berkata, tentu saja aku penuh perhatian. Aku mencintaimu, saudari. Siming tersenyum dan berkata, aku penasaran berapa lama cinta langka ini bisa bertahan. Hati Lu Jiajia bergetar, lalu ia mengerjap dan tersenyum, kakak, omong kosong apa yang kau bicarakan. Cinta seperti ini memang ditakdirkan untuk seumur hidup. Aduh, guru dulu begitu galak saat mengajar di aula pelatihan, dan sekarang ia dirundung seperti ini. Ning Xiaoling mendengarkan di samping, telinganya tegak, terus berpura-pura mabuk. Ia hanya berharap kakak seniornya segera kembali. Siming menyesap anggurnya untuk terakhir kalinya, lalu meletakkan gelasnya dan berkata, dunia ini seperti anggur ini, begitu hambar dan membosankan.
Lu Jiajia berkata tanpa daya, ini sudah menjadi anggur terkuat di seluruh Clotes Street. Jika rasanya tidak enak, maka tidak ada yang layak diminum di dunia ini. Siming menatapnya, matanya tersenyum, dan berkata, jadi setelah Ning Changjiu kembali, kakak, kau harus cepat punya bayi. Sambil berbicara, ia mencondongkan tubuh ke dekat, satu tangan diam-diam membelai perut Lu Jiajia yang rata dan kencang. Lu Jiajia menepis tangannya secara simbolis, rasa sakitnya tak terlukiskan. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya ekor rubah yang disebutkan Xiaoling tadi? Pikir Siming lagi. Jantung Lu Jiajia berdebar kencang. Ia mengangkat tangannya dan perlahan menempelkannya di dahi, matanya sayu. Aku ingin tidur. Ning Xiaoling menyesali kesalahannya sebelumnya dan terus berpura-pura mabuk. Siming meraih pergelangan tangan Lu Jiajia dan berkata, kau mau memberitahuku atau tidak? Lu Jiajia segera menyegel kesadarannya dengan kekuatan spiritual, berpura-pura pingsan, lalu jatuh ke pelukannya. Siming menatap wanita di pelukannya, mendesah, dan mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambutnya. Bingung, ia bertanya, seserius itukah? Apa-apaan ini? Di Sekte Guling, para murid yang pulang untuk malam tahun baru mulai kembali. Salju belum mencair, dan Danau Yuyue tetap membeku ribuan mil jauhnya, tetapi suara orang-orang semakin keras. Hal ini membuat Raja Ikan tidak senang. Karena dengan begitu, ia bukan lagi satu-satunya dewa Danau Yuyue. Danau itu hanya ada satu, dan semakin banyak dewa yang ada, semakin banyak pula orang yang akan berebut sumber dayanya. Namun, ia menonjol di antara dewa-dewa ini, dan terpaksa meninggalkan kolamnya. Namun, setelah hidup dengan sayuran hampir sebulan sebelumnya, ia sangat menyayangi ikan. Ia membutuhkan cara untuk makan ikan bahkan ketika ia tidak sedang menjaga kolam. Maka ia menggali sebuah gua yang mencolok di tepi danau, bertuliskan, Gua Raja Ikan. Bersembunyi di dalamnya, ia berbicara dalam bahasa kuno yang mendalam, akulah penguasa tertinggi Danau Yuyue. Semua pemancing harus mempersembahkan 3 ikan besar setiap hari. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan apapun dan akan dikutuk oleh Raja Ikan. Awalnya, orang-orang mengira itu lelucon. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menangkap ikan. Ternyata Raja Ikan telah menyelam ke dalam air, menutup semua lubang di es. Setelah hari itu, beberapa orang mencoba memberi penghormatan kepada Raja Ikan, dan seperti yang diduga, mereka berhasil menangkap banyak ikan. Semakin banyak orang memberi penghormatan kepada Raja Ikan, tetapi beberapa orang, karena merasa tidak suci, tidak pernah berani mendekati Danau Yuyue lagi. Raja Ikan tidak pernah berani masuk ke air lagi. Ia akan mengunjungi gua setiap hari saat makan untuk berpesta, dan menjadi gemuk kembali. Para pemancing bahkan mengungkapkan rasa syukur atas hasil tangkapan mereka yang melimpah dengan mempersembahkan ikan yang lebih banyak dan lebih gemuk kepada Raja Ikan. Mereka tidak menyadari bahwa hasil tangkapan mereka adalah hasil usaha mereka, meskipun mereka sengaja dibatasi. Setelah aksinya yang jenaka berakhir, Raja Ikan berbaring di atas batu, berjemur di bawah sinar matahari. Ia mengusap perutnya yang gemuk, mengenang tahun-tahun gemilang, diterpa hujan dan angin, merasakan ketidakpedulian yang surrealis. Ajaran Buddha tak terbatas. Bisik Raja Ikan lirih. Waktu berlalu tanpa terasa, dan dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Es dan salju yang menyelimuti dunia perlahan memudar, dan ranting-ranting yang tertutup salju mulai menumbuhkan tunas-tunas baru. Vitalitas yang bergelora menyuburkan daratan luas, hanya menunggu gemuruh kebangkitan serangga menyambar dan serangga serta ular merangkak keluar dari sarang mereka. Ning Changjiu menatap dari menara komando. Puncak-puncak berkumpul, berdiri tegak bagai layar, bermandikan cahaya keemasan di bawah sinar matahari terbenam. Praktis hanya itu yang bisa dilihatnya. Lebih dari sebulan telah berlalu. Ia keluar dari menara, perlahan menutup pintu di belakangnya, lalu pergi, membawa pedang dan mahkota Liu Junzuo. Pergi. Sebuah suara bergema di benaknya. Suara itu tak lain adalah Ning Changjiu mengangguk. Sudah hampir waktunya. Berkata, baiklah, ketika kita bertemu lagi, mungkin langit akan miring ke barat laut dan bumi akan tenggelam ke tenggara lagi. Ning Changjiu berkata, Sang Santo sedang sekarat, dan tak seorang pun di dunia ini akan mampu melancarkan perang suci sebesar ini lagi. Berkata, mungkin. Ning Changjiu perlahan menuruni tangga. Saat hendak pergi, kata-kata terakhir bergema lembut, bak mimpi, melintasi danau hatinya, mengirimkan riak-riak di permukaannya. Hati-hati dengan paviliun pedang, kata Ning Changjiu, yang tampaknya tidak mendengar apa-apa, tidak menanggapi, dan berjalan keluar dari peringkat surgawi dengan ekspresi normal. Menara komando kosong, dan peringkat surgawi mengucapkan selamat tinggal padanya di bawah senja. Pemuda itu datang sendirian, dan pergi dengan pedang di punggungnya. Pergi sekarang, kata cendekiawan tua yang mengobrol dengannya, 1 bulan kultivasi di sini setara dengan 1 tahun di luar. Ini adalah tempat suci yang langka untuk kultivasi. Sayang sekali jika tidak menghabiskan 3 bulan penuh. Ning Changjiu berkata, saya tidak punya waktu.
Cendekiawan tua itu bingung. Bukankah bertanggung jawab atas daftar ini dimaksudkan untuk menghemat waktu kultivasi? Apakah Anda memiliki sesuatu yang lebih penting daripada mengembangkan keabadian dan mencapai pencerahan? Cendekiawan tua itu bingung. Kultivator biasa mungkin tidak bertanya, tetapi bagi seorang jenius seperti Anda, mencapai keabadian seharusnya menjadi cita-cita tertinggi. Aku tidak mengolah keabadian, kata Ning Changjiu. Aku hanya mengolah takdir keabadian. Hubungannya dengan daftar surgawi adalah kejahatan dan keselamatan Xiaoling. Setelah kedua hal ini tercapai, hubungan itu akan berakhir, dan tentu saja tak ada gunanya berlama-lama. Belum lagi ia hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup, bahkan jika ia masih berumur panjang, ia tak akan mengejar keabadian. Keabadian itu indah, tetapi menghabiskan tahun-tahun yang panjang dan membosankan berjudi pada cita-cita yang samar, yang mungkin berakhir dengan 1000 tahun perubahan, tidaklah sepadan. Waktu luang ini akan lebih baik dihabiskan untuk menonton salju bersama Siming, mengagumi pegunungan bersama Jia-Jia, atau sekadar menikmati pemandangan yang tak terhitung jumlahnya bersama mereka. Mencari keabadian, mencari ramuan, dan umur panjang adalah hal-hal yang hanya dikejar oleh orang tua. Ia masih muda. Ning Changjiu pun pergi. Setelah itu, banyak murid yang telah lama menunggu peringkat surgawi memasuki gedung, bersaing untuk mendapatkan tempat berikutnya di peringkat surgawi. Mereka semua muda dan berbakat, tetapi dengan prestasi Zhang Jiu, Tuan 14, dan Xiao Qiu sebelumnya, tidak ada yang peduli dengan kemenangan mereka. Ning Changjiu melesat dengan pedangnya, mengikuti jejak roda ke sungai bersalju, dengan pedangnya mengarah ke timur. Setelah sehari semalam, ia berhenti di sebuah paviliun untuk beristirahat. Paviliun itu adalah paviliun kuno di tepi sungai, terkikis oleh waktu dan diambang kehancuran. Ning Changjiu tiba di paviliun, meletakkan pedangnya, dan mengatur napasnya. Tiba-tiba, ia mendapat kilasan inspirasi, mengangkat matanya, dan melirik prasasti di samping paviliun. Di prasasti itu terdapat 3 karakter, mencari kilang anggur. Mencari anggur. Ning Changjiu sedikit mengernyit, mencari Jiu. Begitu ia selesai berbicara, ia masih bertanya-tanya apakah ini kebetulan, ketika bunga prem musim dingin terakhir tiba-tiba jatuh dari dahan di samping paviliun. Kelopak prem merah cerah itu tampak seperti kepingan salju terakhir musim dingin. Ning Changjiu merasakan firasat buruk. Ia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang, dan semburan energi pedang menembus bunga prem itu. Bunga prem itu terbelah menjadi 2 kelopak, tergeletak diam di salju, itu hanyalah sebuah kedok. Tiba-tiba, suara angin dan teriakan burung bangau berpadu, dan rerumputan serta pepohonan di sekitar paviliun kuno tampak seperti musuh. Di belakang Ning Changjiu, langit menggelap, angin musim semi memudar, dan salju di halaman tiba-tiba berkumpul, berputar-putar menjadi bilah tajam yang menusuk punggungnya. Aku sudah lama menunggumu. Sebuah suara dan siluet seekor burung bangau muncul dari cahaya pedang, membawa dendam yang masih tersisa. Tak lain adalah pemimpin sekte Dian Huan, Master Burung Bangau Putih, yang telah melarikan diri hari itu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.